Siap. That's good. Kayak aku nggak apa nih, kacamataku annoying gak sih? Enggak sih, cuman mantul sama lampu sih. Iya, sama ring lightnya. Tuh ring lightnya. Nah. Iya. Masih kelihatan kan tapi aman kan? Masih. Oke. Aman kok. Oke, bentar. Oke, kita mulai ya, Mas Abe, Caleb juga. Siap. Bismillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Classy People. Apa kabar Anda di hari ini? Senang banget ya. Saya Faris hadir untuk nemenin Anda nih. Ngobrol bersama dua orang penyanyi keren di Indonesia yang beberapa waktu lalu udah merilis single berjudul Something About Love. Dan ini udah for your info juga, Something About Love ini udah bertahan di chartnya Radio Kelas FM udah belasan minggu. Saya lupa persisnya berapa, sekitar 15 minggu deh. Dan seneng banget kita bakal ngobrol langsung bersama dua orang penyanyinya. Sebenarnya penyanyi ada 3. Ada Bella Negara AB alias AB, kemudian juga ada Caleb J yang pastinya Classy People udah tahu banget ya lagunya It's Only Me, kemudian juga Berakhir Sama. Saya suka banget tuh Berakhir Sama. Dan ada Rai Putra juga. Tapi kebetulan Mas Rai sekarang belum bisa bergabung, tapi nggak apa-apa. Dua orang yang keren ini bakal ngobrol bersama kita. Nah, Mas Abe, ada Caleb juga. Gimana nih kabarnya di hari ini? Baik banget. Jisan baik. Baik banget kita mah ya. Sehat-sehat ya kita mah. Sehat. Banget ya. Mas Faris gimana? Alhamdulillah aku sehat banget, bahagia banget karena bisa ngobrol langsung bersama dua penyanyi keren ini. Mantap. Senang juga. Nah, apa aja sih kesibukannya Mas Abe dan juga Caleb? Apakah memang saat ini fokus untuk bernyanyi bareng atau gimana nih? Sebenarnya kalau KAB itu kan ini ya, dia sebenarnya KAB itu produser gila buat musik. Jadi kalau KAB mungkin lo lagi produce gitu kali ya. Iya sih, kita lagi ada beberapa project yang ongoing juga gitu. Ada film juga. Cuman untuk ini kita sambil promo untuk Something But Love bareng-bareng. Something But Love. Ini kan lagunya lagu pop. Kemudian saya juga kalau nonton video klipnya ini kan nuansanya nuansa merah jambu, nuansa pink. Betul. Meskipun I do believe that color has no gender. Yes. Tapi kira-kira konsep apa sih yang memang pengen diusung oleh Mas Abe dan juga Caleb dan juga Mas Rai dengan adanya unsur-unsur pink di dalam music videonya? Yes. Jadi kalau misalkan unsur pink itu sebenarnya konsepnya ceritanya itu tuh ada di dalam hatinya kita. Teman-teman tuh lagi nonton di dalam hatinya kita. Ada kita bertiga dan juga ada si cewek yang mencuri perhatian inilah gitu. Iya. Ceritanya gitu sebenarnya. Dan ceritanya semua yang sedang terjadi dalam lagu itu sebenarnya terjadi dalam hatinya kita gitu. Oke, ini rilis di awal. Ini seperti apa lagu Something About Love ini? Konsepnya seperti apa awalnya untuk membangun lagunya, kemudian juga bagaimana proses produksi sampai akhirnya bisa rilis dan saat ini bertahan di banyak chart, tentunya salah satunya di Radio Kelas FM. Thank you banget. Jadi awalnya itu aku tuh pas lagi bikin ini tuh aku lagi sambil live Instagram gitu awalnya, Mas Faris. Terus tiba-tiba Caleb masuk di sana. Caleb masuk, dia bilang, lagu apa nih gitu. Ini lagu orang bukan. Ini lagu gue, aku bilang gitu kan. Ini keren banget, yaudah yuk kita pindah ke Zoom aja. Akhirnya dari Instagram, kita akhirnya serius jadinya bikin lagu hari itu juga. Bareng-bareng sama Edo Abraham dan juga Tiffany Helia waktu itu. Kita tulis, kita bikin musiknya bareng-bareng semuanya di hari itu. Sampai pokoknya lagu Something About Love itu sebenarnya udah jadi di hari detik itu juga, di momen itu juga. Sampai di kemudian waktunya itu di 2 hari kemudian, gue kebetulan lagi main sama teman-teman Ran waktu itu. Nah, ketika gue lagi main sama teman-teman Ran, Rai nanya, lo lagi ngerjain apa gitu? Ada nih lagu yang gue lagi bikin kemarin gitu, coba denger. Halo, Mas Abe? Yes. Halo? Ya. Dia sinyalnya jelek nih.
Nah, Mas Faris, sinyal jelek ya, Mas Faris ya? Iya, aduh, Gak apa-apa, bentar ya. tenang aja. yoi. Aku lanjutin nih, gak apa-apa ya. Jadi Boleh, nanti boleh, tinggal boleh. di skip gitu. Sampai akhirnya aku lagi main sama Ran, terus Rai nanya, lo lagi ngerjain apa gitu. Sampai pas aku dengerin lagunya gitu ya, tiba-tiba dia bilang kayak, ini gue mesti ada sih nih di lagu ini, dia bilang gitu. Akhirnya kita langsung janjian di studio, Rai langsung nge-take rapnya dan ya udah boom lagunya selesai. Iya. Sebenarnya gitu. Nah, tadi kan sempat terputus nih, saya agak kurang nangkep penjelasan Mas Abe di awal tadi. Berapa lama prosesnya sampai akhirnya bisa rilis ini? Apakah benar awalnya nge-zoom, kemudian live Instagram dan lain sebagainya, kemudian hari itu juga selesai gitu? Jadi yang pertama selesai itu adalah aku Caleb, Edo dan Tiffany dulu, and then di kalau nggak salah tuh sekitar 2 hari kemudian aku dengerin lagunya ke Rai, dia bilang kayak gue mesti ada sini di sini gitu, dan kita aturin jadwal untuk Rai ngetik dan udah langsung lagunya langsung jadi tuh, udah langsung jadi seperti yang teman-teman denger hari ini gitu. Nah, Mas Abe kan biasanya berada di belakang layar ya, berada di belakang layar. Nah, apa yang membuat Mas Abe akhirnya memilih untuk berada on stage, berada di depan layar untuk menyanyi bareng Khaled dan juga Mas Rai? Kalau aku sih mungkin aku pengen mengeluarkan ini ya, lebih mengeluarkan kayak aku pengen memperkenalkan ke teman-teman semua. Jadi ini loh ada warnanya si Bella Negara AB sebagai as an artist juga, bukan sebagai produser aja gitu. Jadi inilah warna gue yang manis, yang colorful juga gitu. Bisa hopefully bisa masuk dengan warna Caleb juga, masuk dengan warnanya Rai dan akhirnya menampilkan menjadi sebuah warna yang fresh banget buat teman-teman nikmatin. Oke, karena lagunya udah didengar juga sama banyak orang, kemudian ada sosok Caleb J di sana. Nah, orang-orang kan mengenal Caleb penyanyi solo ya, awalnya ada It's Only Me, kemudian Yoi. lagu Berakhir Sama, kalau nggak salah sama Eklat ya. Yes. Betul. Kenapa sampai akhirnya sekarang memilih untuk bergabung bertiga, kemudian waktu itu sama Eklat berdua gitu. Apakah memang nantinya ke depan konsep bernyanyinya Caleb bakal seperti itu, tidak sendiri saja? Sebenarnya kalau misalkan ngomongin bertiga, berdua, mungkin kalau sama KB kan emang udah dari kapan tahu ya. Dari pertama kali emang maksudnya gua kan juga di Passion Vibe, sama-sama di Passion Vibe. Terus emang kalau misalkan konsep kedepannya sih kita kan gak ada yang tahu ya, jadi kita lihat aja sih. Sebenarnya kayak kita masih lihat-lihat juga, ya nggak sih? Iya sih? Iya. Nggak sih? Jadi Intinya kayak sih pasti open ya buat collaboration bener gitu. banget. Karena musik tuh juga ibaratnya jadi kayak semuanya sebenarnya tentang kolaborasi kan untuk menciptakan sebuah satu karya gitu. Sampai jadi satu color yang seru banget gitu kalau didengar. Iya, ini kan di musik videonya juga agak colorful ya, banyak warna dengan pink sebagai dominan. Saya pengen tahu juga, mungkin banyak classy people di rumah yang mungkin mencermati obrolan kita nanti. Ini Something About Love ini bercerita tentang apa sih? Mas Abe atau Caleb yang mau jawab? Bang Abe yang jawab. Jadi sebenarnya ceritanya itu tentang tentang pribadi gue sih waktu itu gitu. Jadi dimana gue tuh pernah suka sama seorang gadis lah gitu waktu itu. Dimana gue tuh sebenarnya udah lama banget nggak ketemu sama dia. Jadi gue pernah ketemu dia di zaman dulu sekitar 14 tahun yang lalu. Terus gue ketemu lagi sama dia gitu di zaman yang sekarang. Ternyata gue masih menyimpan perasaan yang kayak zaman dulu lagi nih, kok gue masih ternyata perasaan suka gue tuh masih ada sama dia gitu. Terus cuman di saat yang sama, di saat semua perasaan suka gue, cinta gue yang sebenarnya menggebu-gebu, gue juga sambil bertanya-tanya kayak, is she really the one for me? Gitu ceritanya. Oke, jadi kayaknya apakah ini ceritanya cinta lama bersemi kembali atau gagal move on atau seperti apa nih? Sebenarnya lebih ke CLBK lah ya. Mungkin CLBK kali ya. Kalau gagal Bentuknya move on kayak tuh CLBK soalnya gitu. kan berarti udah putus tuh gimana. Bener-bener mungkin CLBK kayak ya. betul, gue bisa bilang mungkin CLBK kali ya. Tapi akhirnya nggak jadian juga. Iya, dia juga. Wah, langsung kita close aja, close. Cut. Akhirnya nggak jadian juga. Ini nanti menjadi dari lagu kita, aja. Ini nanti dari kita kan video kita katain dulu.
Nggak. Uncut buat classy people, uncut. Oke. Nah, ini kan lagunya bercerita, kayaknya emang ada kebahagiaan-kebahagiaan yang ditonjolkan dari lagu ini. Seolah-olah kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang lama, itu kan kayaknya agak-agak, ih ngapain sih gue harus ketemu lagi sama doi gitu, meskipun dulu pernah rasa suka. Nah, apa yang Mas Abe ingin bangun lewat lagu ini dan juga pesan yang mungkin bisa sampai kepada pendengar kita? Pendengarnya lagu ini maksudnya. Kalau buat aku sih kayaknya ini ya, nggak usah takut untuk jatuh cinta ya. Eh, karena cinta itu tuh bagian dari dalam kehidupan kita juga gitu. Ketika cinta itu datang dan mungkin juga cinta itu pergi, ya itu juga bagian yang emang mungkin kita mesti alami juga. Tapi kita juga mesti tetap bertanya juga ketika kita jatuh cinta, apakah dia adalah orang yang tepat untuk kita bersanding dengannya atau bersanding dengan kita gitu. Kalau Caleb gimana? Kayaknya jawaban lu pasti lebih keren ya. Ya kan harapan aja kan sebenarnya. Oke, harapan. Ya, sebenarnya harapannya mungkin gue pengen orang-orang bisa merasakan manisnya jatuh cinta seperti KB senang jatuh cinta. Ah, gitu. sedap. Jadi kayak bisa tahu kayak KB itu sebenarnya manis banget kalau jatuh cinta. Aduh, gitu. keren. Ketika dia menjatuhkan hatinya kepada seseorang gitu kan. Ini manisnya. Keren loh. Keren Jadi banget. sebenarnya gue juga di satu sisi gue berharap teman-teman juga bisa kebawa fun-nya pas denger lagu ini. Jadi kayak bisa jadi mood booster juga, bisa jadi anthem. Iya, benar. Gua pokoknya yang penting lagu ini bisa jadi positive vibe buat banyak orang di sana. Oke, ini kan kayaknya pengalaman personalnya Mas Abe ya. Betul. Gimana biar Caleb relate dengan lagu ini sampai akhirnya bisa membawakan lagu ini dengan eye catchy dan ear catching seperti itu. Kenalan sama ceweknya. Iya. Biar mengerti keindahannya di mana ya. Biar mengerti keindahannya di mana. Oh, salah. Iya. Ini perempuan yang di dalam video klipnya apakah orang yang sama dengan personal experience-nya Mas Abe? Oh, beda. Bukan, tenang. Karina aman. Nama modelnya Karina. Hai Karina dari Ukraina. Gimana cara supaya lu bisa dapet banget gitu kayak since day one langsung dapet gitu. Ya dari denger curhatnya udah cukup. Kena juga gue. Sering dicurhatin kali ya? Enggak lah. Iya. Pokoknya intinya sebenarnya kan namanya juga orang jatuh cinta kan. Kayak ngeliatin aja KB itu kalau jatuh cinta gimana. Oh KB itu gini. Keren ya? Keren ya maksudnya. Keren loh. Boleh juga. Jatuh cinta lo yang keren. Sedap. Atau kira-kira Caleb-nya emang punya personal experience dengan Kagak ada. situasi yang sama? Kalau Caleb perasaan gue cintanya banyak tapi yang kayak ngeremnya enggak. Yang diinget cuma endingnya doang. Yang beda cuma endingnya aja. Aduh. Perasaan cintanya tuh Emang gitu. endingnya gimana? Caleb manis banget gitu. Kan kalau gue kan kayak apakah ini orang yang tepat buat gue? Akhirnya nggak jadi juga nih gitu kan. Kalau Caleb tabrak terus. Bercanda ya guys, bercanda. Aduh. Ini kok ngobrolnya kayak gak berhenti ketawa ya. Ya emang begini sebenarnya. Seru diobrol sama Mas Abe, sama Caleb juga. Sayang banget ya Mas Rai gak bisa gabung, tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa gabung. Mantap. Ini kan juga lagunya Something About Love, kemudian juga dengan music videonya yang sekeren itu dan juga udah banyak didengar dan udah bisa di-request di radio juga. Pastinya promo-promo terus dilakuin ya Mas Abe dan juga Caleb. Ini seperti apa proses promo dilakukan dari timnya Mas Abe dan juga Caleb? Sebenarnya kalau misalkan promo tuh memang seperti yang kita tahu ya jadwalnya Rai dan Caleb tuh sibuk banget gitu. Aku merasa terhormat sekali untuk bisa berkolaborasi bahkan sama mereka gitu. Cie, ya kan? Iya, lu juga produser gue. Oh iya maksudnya. Tapi kan spotlightnya sekarang di Mas Abe kayaknya ya. Iya, Mas Abe juga sibuk loh. Masa mau kita kasih tahu jadwal di sini? Kan beda. Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan untuk kegiatan itu ada promo radio atau misalkan untuk wawancara-wawancara lainnya sih sebenarnya tetap kita lakukan sih. Sayangnya mungkin karena keterbatasan keadaan juga ya gitu. Akhirnya kita mungkin belum bisa ketemu langsung karena kan kalau zaman dulu mungkin bisa ketemu juga sama teman-teman misalkan langsung ke radionya visit gitu. Senang juga sih sebenarnya kayak gitu. Tapi segini aja gitu udah senang banget sih. Hopefully teman-teman yang denger juga senang ya. Amin. Oke. Nah,
Kaleb kan juga udah banyak nih penggemarnya di seluruh Indonesia. Gimana akhirnya bonding dengan lagu ini tadi udah dijelasin juga. Kemudian pastinya sekarang lagu ini bakal dipromoin terus ya. Ya, Apakah nanti punya rencana untuk membangun single-single yang lainnya bareng Mas Abe dan juga Rai? kalau misalkan barengan lagi sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kan kita lihat aja nanti gimana gitu. Tapi yang pasti gue kedepannya bakal keluarin single-single yang ditantang sama KB supaya jangan Iya. buat lagu galau lagi. Coba buat yang jatuh cinta dulu. Beneran. Gua nantang Kaleb, gue bilang gini, coba lu bikin lagu tentang jangan galau-galau. Iya. Gue pengen tahu lu kalau jatuh cinta tuh kayak gimana sih? Cie. Wah, kita lihat nanti manisnya Kaleb J. Gue boleh kasih spoiler dikit. Boleh dong, boleh. Jadi sebenarnya Boleh, boleh. Ini spesial. nih gue barusan tadi kepikiran ininya. Gue kepikiran kira-kira apa namanya konsepnya. Oke, gimana? Gue pengen ceritain sebenarnya love language gue tuh apa sih di lagu itu. Oh gitu. Yoi. Oke. Baik. Apa? Boleh dijelasin nggak? Udah Dikit segitu nih. aja, segitu aja dah, segitu dulu. Apakah sekarang kan orang-orang kalau ngomongin soal love language ya, apalagi di zaman virtual orang-orang nggak bisa ketemu, kayaknya jadi physical touchscreen nggak sih nanti? Physical touchscreen. Ya udah pokoknya ditungguin aja lah nanti biar seru, masa dikasih tahu sekarang sih. iya. Pokoknya biar Oh iya. ternyata ada ini, ternyata ada itu, oh ternyata kalian begini gitu aja. Si heboh banget. Oke, ya. Mas Abe dan juga Kaleb, mungkin saya bakal bertanya ini balik ke awal lagi. Ini kan masa pandemi udah agak-agak bisa dibilang udah agak-agak mereda ya. Tapi 2 tahun, 3 tahun belakang ini kan agak-agak benar-benar sulit. Apa sih yang mungkin seorang Mas Abe yang biasanya berada di balik layar, kemudian Kaleb yang namanya besar dengan lagu It's Only Me dan juga ada Berakhir Sama ini, seperti apa struggle yang dihadapi selama pandemi COVID-19? Itu biar berasa struggle nih. Malu. Ada nafas dulu. Gitu. Apa ya? Struggle-nya apa ya? Nah, iya, sebenarnya kita mah kalau bermusik aja nggak sih? Iya, soalnya kita tuh ngeliatnya kayak tadinya bahkan kita ibaratnya kita mesti bikin sesuatu karena hakikatnya kita sebagai seniman gitu ya saat itu ya. Benar. Bagaimana caranya kita menyampaikan semua perasaan kita gitu, ya itu tuh lewat karya gitu. Jadi kayak kalau misalkan malah nggak berkarya tuh kayak jadi Kayak nggak hidup rasanya. nggak hidup sih rasanya Asli. gitu. Jadi kayaknya supaya hidupnya jadi lebih hidup, akhirnya kita berkarya. Yoi, Terus selama pandemi, nggak peduli kesulitannya sih. betul sekali. Berarti tetap ongoing ya. Tapi expect nggak sih lagu ini akhirnya bisa didengar banyak orang? Kita jawab bareng-bareng kali ya. 1, 2, 3. Enggak. Nggak ada kepikiran. Pasti nggak ada kepikiran sih. Karena ketika kita bikin lagu tuh kita bukan berpikir buat sukses. Tapi yang paling pertama itu bagaimana caranya lagu itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu. Kedua baru diterima dengan baik. Mm-mm. Sayangnya putus-putus. Kira lagi nyimak. kita freeze juga. Halo, Halo, halo Mas Mas. Abe. Ah, iya. Mas Halo Aris. juga. Iya, Ini putus-putus. Iya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Santai Jawabannya banget. putus-putus. Oke, ini aku ulang jawabannya. Jadi intinya adalah tadi apa sih, gue ngomong apa sih? Jadi Pokoknya lupa. intinya maksudnya kita berkarya itu tuh kayak nggak ada batasan apapun keadaannya. Maksudnya karena buat kita tuh seniman berkarya itu kayak kita itu yang buat kita ngerasa tetap hidup gitu loh. Yang memang udah jalan ninjanya aja. Dan kita gitu. bukan berpikir buat lagu ini tuh bakalan jadi sukses apa gimana, tapi ibaratnya Betul. kita berpikir gimana cara lagu ini tuh bisa terdeliver dengan baik sih, bagi disampaikan dengan baik gitu. Itu yang paling Fokusnya di situ. Ya akhirnya lewat lagu ini kayaknya Kaleb berubah apa ya? Biasanya lagu-lagu galau, kemudian dengan adanya Something About Love bareng Mas Abe ini agak lebih ceria. Iya, sedikit. Lagi lucu sedikit. Enggak. Ya sebenarnya mah ceria-ceria aja sama kita sama Iya. orangnya gitu. Enggak yang sedih-sedih banget. Iya. Bang. Enggak lah. Kemarin nangis. Kayak gitu. Hancur. Oke. Aman? Terdengar? Oke, bisa diulang lagi nggak, Kaleb? Oke, sebenarnya enggak yang ya
Seneng mah tetap senang-senang aja, nggak yang karena lagu jadi seneng gitu tiba-tiba. Galau mah adalah dikit mah. Dikit aja. Karena mungkin kalau misalkan orang yang kenal tentang Caleb tuh si melancholic singer gitu, sebenarnya tuh Iya. melancholic bukan lebih ke mellow ya, beda kan mellow Iya. sama melancholic kan. Melancholic tuh buat gue sebagai orang yang kenal Caleb banget nih. Caleb tuh orangnya ibaratnya dia tuh lebih karakteristiknya kayak pujangga gitu. Dia tuh bisa menciptakan Iya. kata-kata yang bisa membuat orang langsung pas denger juga aduh gitu. Kayak gitulah. Buat gue kayak gitu Caleb. Thank you lah. Keren loh. Nih. Oke. Thank you. Jadi kayaknya kompak banget ya. Iya Apakah dong. bareng Mas Rai sekompak ini juga? Sama kurang lebih. Sama orang itu kakak sendiri kok. Itu kakaknya Caleb kok. Kita punya persamaan di bagian kepala. Itu. Sama lah. Gitu. Oke. Kenapa jadi barengan gini? sorry. Ambil dulu spotnya. Udah lo aja gak apa-apa. Sebelum saya akhiri obrolan kita, boleh nggak sih Mas Abe dan juga Caleb nyanyiin lagunya Something About Love ini bareng berdua? Boleh dong. Bareng ya kita ya. Bareng lagi. Oke. Kita tes dulu. Siap, Lab. Kedengeran kan lagunya kan? Baby, I've been waiting for this sign. Or is it love? Something about love. This butterfly I can't explain. Love, something about love. Is it what I've been searching for? Waduh, keren banget. Sekeren itu suaranya. Tapi sayang banget nggak ada sesi rapnya. Tapi apa deh ya kelas people. Nah, Mas Abe, denger nggak Denger dong. suaraku? Ini sinyal kita bermasalah lagi nih kelas It's people. okay. Halo, Ya. Halo? Mas Abe, Aman. Caleb? Aman. Lanjut. Lagi nyanyi. Nah, ini masuk nih. Iya. Mantap. Santai, Aduh. tenang. It's okay. Santai aja. Oke, men. Santai Mas Aris. Ayo. Oke, siap. Apa tuh Itu goceng? Isyana bukan? Oh, bukan. Aduh. Rencana ke depan seperti apa nih, Mas Abe dan juga Caleb lewat lagu ini? Apakah akan diteruskan sampai benar-benar gede nantinya dan semakin banyak cakupan pendengarnya atau seperti apa? Aku sebenarnya cukup senang banget sih karena ini debut singleku dan ternyata pencapaiannya itu buat aku itu udah luar biasa banget sih gitu. Untuk sampai hari ini udah hampir 500.000 stream juga untuk single pertamaku dan juga banyak didengar sama teman-teman di luar Indo sih tepatnya. Di banyak juga pendengarnya tuh dari Taiwan, terus juga Korea, Thailand gitu. Halo, Mas Abe. Yes. Halo. Halo. Dengar nggak suaraku? Dengar. Dengar. Kalian denger nggak? Halo? Kedengeran nggak? Halo. Yes. Yuk. Mas Faris, aman? Aman, Mas? Halo? Mas? Kayaknya nggak kedengeran kita. Halo. Ya. Nah, ini baru kedengeran. Halo. Halo. Nah, oke. Nah, tadi pertanyaan terakhir saya adalah, ini kan lagunya udah didengar banyak orang. Kedepannya seperti apa dengan lagu Something About Love ini? Apakah masih akan mencoba untuk mendapatkan cakupan pendengar yang lebih luas lagi, atau dengan single baru yang akan dikeluarkan? Pasti kalau misalkan untuk dari lagu Something About Love ini sendiri, sebenarnya buat aku sendiri untuk sampai hari ini aja itu udah sebuah pencapaian yang luar biasa karena udah hampir 500.000 streams kalau nggak salah di Spotify dan juga pendengarnya itu tuh sudah banyak juga bukan cuma dari Indo aja sih, kayak misalkan dari Taiwan, dari Thailand, terus pokoknya dari Asia Timur gitu, dan juga dari Amerika juga ada gitu, jadi dari Barat juga ada juga, jadi kayak senang banget sih malah buat kita bertiga bahkan sebenarnya ini jadi sebuah hal yang luar biasa buat kita. Nah,
boleh dong promo Mas Abe dan juga Caleb buat pendengar kita. Mudah-mudahan nanti juga 500.000 stream di Spotify dan juga pendengar di YouTube ini bisa semakin banyak nih mendengarkan juga request di radio kita. Yap. Pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa untuk selalu request lagu Something About Love di Classy FM. Pokoknya harus request terus dan kalian harus bisa nikmatin manis-manisnya Kak. Jatuh cintanya Kak Abe. Yes. Oke. Thank you loh classy people. Thank you, keren banget Mas Abe dan juga Caleb udah ngobrol bersama kita meskipun agak terkendala sinyal ya beberapa It's kali putus, okay. It's tapi okay. finally kita bisa selesai juga ngobrol pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berkesempatan untuk ketemu di lain waktu. Nanti kalau misalkan main ke Padang, jangan lupa untuk mampir ke radio kita juga. Pastinya. Alright. Kita harus ketemu, nggak Yes, boleh yes, nggak. yes, siap. Iya. Thank you Mas Faris. Oke, terima kasih Mas Abe, Caleb udah ngobrol Terima bersama kasih. kita. Sukses Thank you. terus dengan Sukses. karya-karyanya. Kita tunggu karya yang lainnya. Amin. Thank you. Bye. Thank you, makasih banyak. Stop recording.